Yang kami hormati juga Pak Satria Simbolon selaku Ketua MTTG Regional Sumatera, serta yang kami hormati seluruh peserta, Bapak Ibu dari Aceh sampai dengan Lampung. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan siang ini, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dengan tema Syukur Nikmat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Iqbal Irham MAG. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, silakan melalui kolom chat di Zoom ini yang nantinya akan kita sampaikan pada sesi selanjutnya. Langsung saja, Ustadz Muhammad Iqbal Irham MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu seluruh yang berhadir pada kajian online MTTG Regional 1 dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Alhamdulillah atas undangan Pak Satria Simbolon, saya hadir kembali kemari. Semoga pertemuan kita yang kedua ini menjadi pertemuan yang memberikan berkah dan manfaat buat kita. Pada pertemuan ini kita bicara tentang syukur nikmat. Bapak Ibu nanti bisa melihat slide-nya, kita bisa memulai barangkali dengan slide. Tentu saja kita berharap bahwa nanti di ujung dari materi kita ada kilas balik, flashback. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mendapatkan tentang syukur nikmat. Saya percaya bahwa kita semua sebetulnya adalah orang yang cukup paham tentang persoalan. Kita selalu dan sering mendengar apa dan bagaimana syukur itu. Persoalannya bukan kita tidak tahu atau belum tahu. Tapi persoalannya apakah kita bisa setelah mengetahui lalu kemudian mempraktekkannya. Jadi kajian kita bukan sekedar teori, tapi kita berharap bahwa setelah kita mengetahui teorinya, nanti kita akan meneruskannya menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ayat pertama soal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 18 mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurun. Dan jika kamu menghitung Allah la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu. Innallaha, sesungguhnya Allah, laghafurur rahim, benar-benar pasti Maha Pengampun lagi. Ayat ini bisa kita pahami begini. Ketika Allah mengatakan niscaya kamu tidak mampu menghitungnya, itu artinya bahwa kita tidak dapat
melakukan perhitungan terhadap banyaknya nikmat Allah. Apanya yang banyak? Secara kualitas, secara kuantitas jumlahnya, kita tidak bisa menghitung. Secara kualitas pun kita tidak bisa menghitung. Itu artinya bahwa nikmat Allah itu tidak pernah habis, tidak pernah berhenti sejak kita lahir ke dunia ini sampai kita meninggal dunia. Allah ingin ingatkan kita di ujung ayat ini. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Apa kira-kira makna di balik kalimat ini? Saya ingin mengatakan begini. Seolah-olah Allah ingin memberikan air kesejukan buat kita. Kalian itu tidak mampu menghitungnya. Sehingga ketika kalian tidak mampu menghitungnya, kalian pun jarang sekali bersyukur kepadanya. Tapi Allah sudah mendeklar bahwa Dia itu adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi andaikan engkau belum mampu bersyukur dengan syukur yang benar, Allah mengatakan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di situ Allah ingin tunjukkan betapa kebaikannya itu luar biasa. Tetapi kita sebagai makhluk ini tentunya ingin agar kita itu tergolong pada orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling pandai bersyukur kepada. Bagaimana cara bersyukur? Apa yang harus kita syukuri dalam kehidupan? Kita renungkan sebuah kisah sederhana ini. Kita lihat slide selanjutnya. Saya ingin kita memahami perlahan-lahan saja. Judulnya sederhana, harga segelas air. Bapak Ibu barangkali sudah pernah mendengar nama ini, Harun ar-Rasyid. Beliau lahir tahun 766 Masehi dan wafat 809 Masehi. Jadi beliau tergolong orang yang umurnya tidak panjang. Tidak sampai 50 tahun usia. Tapi dalam usia yang muda, beliau itu menjadi khalifah kelima. Dan bukan hanya kelima, tapi menjadi khalifah terbaik dalam dinasti Abbasiyah. Kita tahu bahwa ada setelah masa Khulafaur Rasyidin, ada dinasti Umayyah. Setelah itu kemudian disambung dengan dinasti Abbasiyah. Nah, pada dinasti Abbasiyah inilah khalifah kelimanya dan yang disebut sebagai khalifah terbaiknya itulah Harun ar-Rasyid. Kenapa dia disebut sebagai khalifah terbaik? Karena dialah yang membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya. Jadi Harun ar-Rasyid itu punya wibawa yang luar biasa. Sekelas negara superpower waktu itu, Romawi. Itu mampu ditunduk di hadapan khalifah Harun ar-Rasyid. Dan kita juga membaca sejarah bahwa ternyata Harun ar-Rasyid mengantarkan masa keemasan Islam. The golden age of Islam. Kenapa? Karena dia memberikan peluang yang sangat besar pada ulama dan keilmuan. Kita tahu bahwa ayahnya Al-Mahdi, abangnya Musa Al-Mahdi, itu khalifah ketiga dan khalifah keempat. Apa yang terjadi pada Harun ar-Rasyid?
dalam hubungannya dengan judul kita, harga segelas air. Coba kita lihat. Satu hari, Harun ar-Rasyid meminta segelas air minum kepada pelayannya. Karena tenggorokannya sedikit haus. Lalu kemudian dengan tergesa-gesa, bergegas-gegas, pelayannya kemudian mengambilkan segelas air dan memberikan kepada Harun ar-Rasyid. Tapi begitu Harun ar-Rasyid, khalifah kelima ini ingin meminumnya, sang pelayan ini kemudian mengatakan, Tuan Khalifah, sebelum Tuan meminumnya, apakah saya boleh bertanya sedikit? Harun ar-Rasyid melihat wajah pelayan itu. Oleh karena dia sangat sayang kepada pelayan. Karena pelayan itu juga sangat hormat, sangat santun. Lalu kemudian dia memberikan kesempatan. Ayo silakan, kata Harun ar-Rasyid. Next. Harun ar-Rasyid kemudian memberikan kesempatan. Pelayan ini lalu kemudian bertanya, Tuan, seandainya Tuan merasa sangat haus, namun tidak menemukan segelas air, tidak Tuan temukan dimanapun padahal Tuan sedang sangat kehausan. Tiba-tiba datang seseorang yang menawarkan segelas air minum. Tapi dia minta imbalan. Apa imbalannya? Imbalannya setengah dari istana yang megah ini. Kata sang pelayan, Tuan Khalifah, apakah Tuan bersedia menukarnya? Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya cari gambar istana pada masa Harun ar-Rasyid. Lalu muncul gambar yang sebelah kanan ini. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana megahnya istana ini. Separuhnya terpotong. Tapi nampak terlihat betapa megahnya istana ini. Dan orang yang membawakan segelas air kepada Harun ar-Rasyid memberikan tawaran, saya akan berikan segelas air ini, tapi harganya setengah dari istana Tuan ini. Apa yang terjadi? Harun ar-Rasyid tercenung, terdiam. Alangkah mahalnya harga segelas air ini. Kita, Bapak Ibu, bisa bayangkan betapa mewahnya istana ini. Tapi orang itu yang membawa segelas air itu meminta harga segelas air dengan setengah istana. Saya tidak tahu. Jangankan istana. Seandainya Bapak Ibu yang punya rumah, lalu ada orang yang menawarkan segelas air minum dengan imbalan setengah dari rumah kita, itu dia minta. Kira-kira ada yang berkenan, ada yang bersedia? Harun ar-Rasyid terdiam, tercenung. Kenapa? Karena bagi dia, air ini itu antara hidup dan mati. Kalau dia tidak minum, karena sangat hausnya, dia bisa mati. Tapi dibandingkan dengan setengah istana ini, rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin harga air itu sama dengan setengah istana ini. Tapi Harun ar-Rasyid adalah orang yang bijak. Pertanyaan dalam batinnya itu mungkin sama dengan pertanyaan Bapak dan Ibu. Bagaimana jika aku mati kehausan karena tidak minum? Apa manfaatnya rumah besar ini? Apa manfaatnya istana megah ini jika aku mati? Ah sudah, biar setengah istana ini kugadaikan, asal aku tidak mati kehausan. Mantap itu dalam batinnya, lalu Harun ar-Rasyid mengatakan, ya, aku bersedia menukar segelas air ini dengan setengah istana.
Next. Kata sang pelayan, jika demikian silakan Tuan minum. Tuan Khalifah silakan minum. Lalu Harun ar-Rasyid meminumnya. Seteguk demi seteguk. Sampai kemudian gelas yang ada di tangannya itu isinya, airnya habis masuk ke dalam tubuhnya. Lalu kemudian gelas yang sudah kosong ini dia berikan kepada sang pelayan. Tapi sang pelayan ini bertanya lagi, Tuan Khalifah, izinkan saya bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Next. Seandainya air yang Tuhan minum tadi tidak dapat keluar selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan akibatnya karena air tidak keluar, Tuhan lalu kemudian jatuh sakit, sehingga kemudian tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang khalifah, sebagai presiden, sebagai raja. Tapi kemudian tiba-tiba datang seorang tabib yang menawarkan pengobatan. Dengan janji saya bisa mengeluarkan air yang sudah berminggu-minggu dalam diri Tuan Khalifah. Tapi saya minta imbalan. Imbalannya setengah dari istana ini. Apakah Tuhan bersedia? Itu pertanyaan pelayan ini. Tuhan, apakah Tuhan bersedia menukarnya? Menukar pengobatan supaya air itu keluar dari tubuh, tapi imbalannya setengah dari istana ini. Dan Harun ar-Rasyid kemudian terdiam. Lama dia terdiam. Dia sudah bayangkan tadi ketika aku haus, aku tidak dapatkan air minum, sampai ada yang menawarkan segelas air, tapi imbalannya setengah istana ini. Sekarang setelah air itu aku minum, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kemudian airnya tidak bisa keluar. Dan gara-gara itu, karena itu aku sakit. Lalu ada yang menawarkan, tapi imbalannya setengah dari istana ini. Dalam benaknya Harun ar-Rasyid kemudian berpikir, kalau begitu, terlalu mahal segelas air. Terlalu hebat nikmat Allah ini. Terlalu agung nikmat Allah yang kemudian sering kita abaikan dalam kehidupan. Meski itu hanya segelas air saja. Next. Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Coba perhatikan gambar ini. Kalau kita pergi undangan, pesta, kalau kita pergi ke rumah orang, lalu disiapkan air minum. Kalau kita di jalan beli air kemasan, pertanyaannya sederhana. Apakah kita sering minum dengan cara seperti ini? Air Mimi, tidak kita buka. habiskan, masih banyak sisa. Jom tutup lagi Jom. Lalu Boleh nyaman bising belakang Jom. dengan nyamannya air itu. Dia dengar suara. Itukah cara kita saya sering mengikuti pengajian maghrib, pengajian subuh, pada subuh. Seringkali Bapak Ibu yang hadir dalam pengajian itu diberikan air minum dalam botol kemasan. Coba kita ingat-ingat. Dan sekian banyak jamaah pengajian itu, berapa persen yang menghabiskan airnya? Loh, kenapa harus dihabiskan? Bukankah itu tanda rakus, serakah? Nanti dulu. Kalau kita ingat peristiwa Harun ar-Rasyid ini, ingat, segelas air itu lebih besar harganya daripada sebuah istana yang megah. Itu kalau memandangnya dengan batin, dengan kolbu yang bersih. Jadi jangan
Ketika kita dihidangkan air, usahakan untuk diminum sampai habis. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Jangan dibuang. Bukan karena kita mengatakan belinya mahal, bukan. Bukan sekedar harganya, tapi nikmat Allah besar. La tuhsuha. Tidak mampu kita menghitung besarnya nikmat Allah itu. Meski hanya segelas air saja. Coba kita renungkan. Sejauh mana sikap yang kita lakukan selama ini. Dengan segelas air. Begitu sia-siakah selama ini segelas air itu di hadapan kita. Sehingga kita tidak pernah mampu untuk menghabiskannya. Seolah-olah dia tidak penting. Seolah-olah dia tidak perlu. Next. Coba kita lihat. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu. Yang mana yang paling sering kita lakukan? Dengan wudhu yang kita lakukan paling tidak 5 kali satu hari. Apakah kita sering berwudhu dengan cara seperti yang sebelah kiri? Coba kita perhatikan. Di mana air banyak yang terbuang. Atau yang sebelah kanannya. Airnya sedikit saja dibuka. Kenapa? Karena kita paham bahwa tidak boleh mubazir meskipun sedang berwudu. Ternyata harus kita akui bahwa kita sering melakukan pemborosan dalam berwudu. Saya pernah baca sebuah tulisan sederhana. Andaikan seseorang menampung air wudunya, bekas air wudu yang terbuang, itu bisa minimal 1 ember besar. Bayangkan itu. Itu kalau satu orang. Kalau satu kantor, itu ada 50 orang yang berwudu dengan cara seperti ini. Berarti setiap kali mau sholat zuhur, ada 50 ember air yang terbuang. Itu bukan air bekas wudu, bukan. Air yang terbuang ketika kita ambil tangan kita untuk mengusap wajah, itu kan kerannya masih terbuka. Yang terbuka itu, kalau terbuka dengan cara keran yang besar, itu akan memenuhi 1 ember. Itu artinya kita sudah masuk dalam kategori orang yang boros dalam pemakaian air. Tahukah kita bagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasul, hematlah, gunakan air ketika engkau berwudu, meskipun engkau sedang berada di tepi sungai, di pinggir kali. Coba bayangkan. Itu air yang mengalir di sungai, air yang mengalir di kali, banyaknya luar biasa. Tapi Nabi tetap mengatakan, jangan sampai engkau menjadi orang yang mubazir. Ambil seperlunya. Betapa Rasul ingin ingatkan kita. Bahwa nikmat Allah itu jangan dibuang sia-sia. Betapa nikmat Allah itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu ada, syukuri dengan sebaik-baiknya. Ini yang ingin saya ingatkan buat kita. Kadang-kadang kita lupa. Padahal malam yashkur bil qalil, lam yashkur bil katsir. Siapapun yang tidak bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kecil. Kalau seandainya kita anggap air ini nikmat yang kecil, tapi kita tidak mampu bersyukur, kata Nabi, lam yashkur bil katsir. Dia tidak akan pernah bersyukur kepada hal-hal yang besar. Nikmat Allah yang lebih besar. Makanya kadang-kadang rezeki
yang kita terima begitu besar sesungguhnya. Gaji bulanan yang kita terima dari kantor itu besar, cukup. Tapi kenapa kita tidak mampu bersyukur kepada Allah? Bagaimana cara bersyukur? Nikmati setiap rezeki. Itu yang pertama. Jangan sampai ada yang terlewatkan, kita nikmati. Yang kedua, berbagi. Itu tanda syukur kita kepada. Kalau kita mampu melakukan ini, maka tidak ada nikmat yang tidak membuat kita bahagia. Tidak ada. Semua akan membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita menikmatinya. Jadi nikmat itu harus dinikmati. Nikmat itu harus dirasakan sepenuh hati. Coba, andaikan hari ini Bapak Ibu duduk di depan laptop masing-masing, di depan handphone masing-masing. Bisa nggak kita nikmati bahwa kita ini sedang duduk? Bahwa Allah sedang memberikan tulang punggung yang kuat buat kita sehingga kita bisa duduk. Bukankah kita pernah melihat ada orang yang tulang punggungnya tidak kuat sehingga dia tidak bisa duduk seperti kita? Dia hanya bisa terbaring. Kita tanya, kenapa Pak, Bu? Mungkin dia tunjuk, mungkin dia bilang, dia katakan kepada kita, saya sedang sakit, saya tidak bisa duduk. Nah, nikmat Allah bisa duduk, itu luar biasa sesungguhnya. Itu artinya tulang punggung kita itu masih sehat, masih kuat. Atau ini masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu pernah melihat orang-orang yang sakit? Saya tidak pernah secara langsung memang. Mungkin kita bisa melihat di WA, di televisi. Bagaimana mereka-mereka yang sakit itu kena virus ini. Yang diserangnya itu apa? Yang diserangnya itu kan jalur pernafasan. Sehingga seseorang yang terkena virus ini, kemungkinannya dia sulit sekali untuk bernafas. Bayangkan, bayangkan. Hari ini kita duduk di sini, coba tarik nafas. Tarik nafas. Kita enak sekali, tarik nafas panjang, lepas. Enak, tidak ada halangan dalam nafas kita. Pernahkah kita tahu bahwa itu nikmat Allah yang besar buat kita? Sederhana sebetulnya cara bersyukur. Nikmati nafas itu. Rasakan ketika dia masuk lewat hidung kita. Nanti ketika dia masuk lewat hidung kita terasa ada hawa dingin. Ketika keluar nafas itu kita rasakan ada hawa yang hangat melalui hidung kita. Sebetulnya kita punya pelatihan zikir nafas. Zikir nafas itu ada dua manfaat. Pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk kekhusyuan. Mungkin satu waktu kita bicara tentang itu. Tapi saya ingin katakan bahwa kalau kita mampu mensyukuri apapun yang Allah berikan. Jadi jangan dulu bercerita terlalu jauh nikmat Allah. Coba lihat nikmat yang terdekat saja. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat nafas. Semua itu luar biasa. La tuhsuha. Ya, kita lihat lagi next. Allah ingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah. Huwallazi ansha'akum waj'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun.
Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu yang bersyukur. Saya ingatkan tadi, kalau ingin bersyukur kepada Allah, lihat dalam diri kita. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah. Dia yang menjadikan kamu mendengar, sehingga kita bisa kemudian mendengar. Dia memberikan penglihatan buat kita sehingga kita melihat. Jadi mata ini bukan sekedar bahwa kita bisa melihat untuk gagah-gagahan, bukan. Syukuri nikmat Allah itu. Dan Allah menyebut sedikit sekali hamba yang bersyukur. Sedikit sekali kamu bersyukur. Apakah kita masuk dalam kategori ini? Mungkin saja, mungkin saja. Karena selama ini kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita lalai. Ya, tapi mudah-mudahan setelah pengajian ini, kita akan syukuri nikmat Allah. Kalau sedang melihat, lihatlah segala sesuatunya. Tapi jangan pernah tidak bersyukur kepada Allah. Perhatikan nikmat itu dengan baik. Kalau mendengar, dengarkan hal-hal baik. Kenapa? Karena itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Insya Allah. Next. Ini ada ingatan yang disebut oleh Al-Quran. Manusia itu terdiri dari dua model. Manusia yang bersyukur, manusia yang kufur. Ternyata hanya ada dua saja. Menurut Bapak dan Ibu, kita di mana? Masuk pada kategori manusia yang bersyukur atau manusia yang kufur? Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak memberikan ujian kepadanya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi nanti kita akan mendapatkan ujian dari Allah. Tapi kemudian Allah memberikan kita pendengaran dan penglihatan. Inna hadaina hussabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk jalan yang lurus, tapi manusia itu ada yang bersyukur, ada yang kafir. Jadi ayat ini sekaligus ingin memberikan pemahaman kepada kita. Di mana kita? Di mana posisi kita? Kita masuk kelompok yang mana? Tapi mudah-mudahan, insya Allah dengan kajian zuhur yang singkat ini, kita akan bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Kita akan nikmati itu pelan-pelan sampai kita merasakan ternyata semua yang kita dapatkan semuanya datang dari Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba. Saya kira ini pengajian kita. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, barangkali kita bisa buka pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu, silakan apabila ada
pertanyaan bisa langsung dikirimkan melalui kolom chatnya Zoom. Dan juga nanti di akhir acara ada juga form feedback agar bisa diisi untuk menjadikan saran ataupun kritik maupun saran terkait kegiatan kajian online ini. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mohon izin bertanya, Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa. Ini pertama. Halo? Iya Pak, bisa lewat kolom chat mungkin Pak? Oh, langsung di chat ya. Iya. Mohon izin Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Sumbar. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat kita ikhlas atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama. Ikhlas itu artinya tidak ada campuran, murni. Ikhlas itu murni. Jadi bagaimana supaya kita ikhlas terhadap berbagai persoalan dalam hidup ini? Begini, seringkali kita punya banyak kemauan, banyak keinginan. Dan ketika itu tidak tercapai, lalu kita kemudian marah, kita kecewa. Padahal kalau kita mau serius saja, ternyata mereka yang mengosongkan dirinya dari banyak keinginan duniawi yang tidak penting. Saya bukan ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh punya keinginan, bukan itu maksudnya. Kita ini dalam kehidupan kita harus bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Allah akan memberikan kebutuhan buat kita. Tapi Allah belum tentu memberikan keinginan. Apalagi semua keinginan kita. Belum tentu. Tapi kalau itu kebutuhan, insya Allah. Maka kalau berdoalah untuk hal-hal yang kita perlukan, hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup. Insya Allah, Allah berikan itu. Jadi segala bentuk hal-hal yang menurut kita itu ada kecenderungan, keinginan berlebih, nah itu tolong digeser. Supaya apa? Supaya batin kita itu tidak kecewa. Keikhlasan itu adalah bagaimana cara kita mendekat kepada Allah dan kemudian kita rela pada apapun yang Dia berikan kepada kita. Kalau itu bisa, insya Allah. Tidak mudah, memang tidak mudah. Kenapa? Karena ikhlas itu memerlukan upaya kesungguhan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa sementara kita tidak menerimanya, ada peristiwa, mungkin kita sebut musibah. Kena pada kita tidak terima, supaya kita ikhlas bagaimana caranya? Tolong diam dulu, diam saja dulu, diamkan dulu. Bagaimana caranya diam? Diam, mulutnya ditutup. Jangan sampai keluar kata-kata, kenapa? Kok bisa begini? Nah itu protes namanya. Protes sama Tuhan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita hambanya dan kita tidak tahu apa hikmah di balik semua itu. Padahal kalau nanti kita diberikan oleh Allah kemampuan melihat hikmah-hikmah di balik musibah itu,
kita justru akan mengatakan, ya Allah, terima kasih. Kenapa? Kita lihat ada hikmahnya. Jadi sebelum kita mampu melihat hikmah, kita baru melihat musibah, tolong jangan protes. Diam dulu. Diamkan mulut kita, diamkan batin kita. Terima dulu itu. Itu namanya ikhlas. Sehingga kita kemudian menjadi tentram, menjadi adem, tenang. Kalau kita tenang, pikiran kita tenang, sehat pikiran kita. Tidak sulit insya Allah. Insya Allah. Tapi saya kasih contoh begini. Ini contoh ya. Kita pernah digigit nyamuk, sedang duduk digigit nyamuk. Kecenderungan kita kalau sedang digigit nyamuk, maka kita akan kemudian refleks bereaksi. Mencari sumbernya lalu kita pukul nyamuk itu. Kan begitu? Nah kalau kita mau belajar ikhlas, saya mau tunjukkan satu cara sederhana. Andaikan kita digigit nyamuk, dan kita sudah tahu bahwa nyamuknya itu di bagian kaki, tapi kita tidak lihat. Kita hanya mampu merasakan. Saya mohon pada Bapak dan Ibu, kalau digigit nyamuk, tolong diam dulu, diam sebentar saja. Darah yang diambil oleh nyamuk itu kecil sekali. Kalau ada reaksi gatal, itu memang terasa gatal. Tapi coba biarkan, mampu nggak? Mampu tidak kita bertahan 3 menit saja? Paling lama 5 menit, 5 menit paling lama. Nanti rasa gatal itu akan hilang. Tapi ketika kita tidak mampu, tidak ikhlas, wah kita akan pukul sekeras-kerasnya. Padahal hasilnya tidak ada. Mungkin kita sudah bengkak kakinya digigit nyamuk. Tapi kalau kita mau belajar ikhlas, pastikan bahwa kita diamkan seluruh anggota tubuh. Coba rasakan gigitan nyamuk itu. 5 menit itu nanti hilang semua. Jadi musibah itu juga begitu. Kalau kita mau diam sebentar saja. 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu menurun, dia menurun. Bapak Ibu yang sudah pernah kehilangan orang yang disayangi, ayah, ibu. Pada waktu terkena musibah itu sakitnya sakit luar biasa. Sedih luar biasa. Menangis kita. Tapi berapa lama? Seminggu? Sebulan? Ketika melewati masa 2 bulan, itu batin kita sudah mulai tenang. Jadi sungguh bahwa kemarahan, kekecewaan kita itu hanya merusak tubuh kita sendiri. Dan ikhlas itu mengajarkan pada kita, tolong terima segala sesuatu dengan tersenyum. Jadi coba tersenyum. Mudah? Insya Allah. Ya itu yang pertama. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pemaparannya, sangat lengkap ya. Untuk pertanyaan kedua, ada nih Pak Ustadz dari Andika Yogi Pradana dari Medan. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz dengan orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, yang mungkin terkesan mustahil? Apakah itu termasuk orang yang kurang memiliki rasa syukur? Bagaimana caranya kita tetap memiliki ambisi yang tinggi dalam dunia ini, dan kita berusaha mewujudkannya, sementara kita tetap memiliki rasa syukur dalam diri? Seperti itu Pak Ustadz. Ya, saya justru ingin mengatakan bahwa setiap orang itu harus punya cita-cita. Setiap orang harus punya harapan yang tinggi. Kalau ada orang hidup tanpa punya harapan, ini sebetulnya bukan manusia yang layak. Karena orang yang layak itu, orang yang mulia itu adalah orang yang punya cita-cita. Orang hebat itu adalah orang yang punya bukan keinginan. Harapan besar dalam hidupnya. Dalam Islam,
harapan itu disebut dengan raja namanya. Apa perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir? Kata Al-Quran dalam surah Ali Imran, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Kalian orang beriman, itu berharap kepada Allah. Mereka orang kafir itu ma la yarjun, mereka tidak punya harapan kepada Allah. Jadi perlukah kita punya harapan? Perlu. Penting, penting. Nah, itu berbeda dengan ambisi. Harapan itu berbeda dengan ambisi. Karena ambisi itu sudah disisipi oleh hawa nafsu. Oleh keinginan rendah. Jadi ketika orang berharap kepada Allah, itu artinya dia punya sesuatu yang hebat, yang mulia. Tapi kalau dia punya ambisi, itu yang akan mencelakakan dia. Orang berharap nanti akan bersyukur kepada Allah. Orang yang berambisi itu belum tentu bersyukur kepada Allah. Jadi tolong bedakan kedua ini. Saya justru mengajak, kalau mau menjadi hamba Allah, miliki harapan, miliki rasa harap kepada Allah. Punya cita-cita yang tinggi, iya. Bahkan, kalau Bapak dan Ibu nanti berkenan, kita akan bicara tentang the power of doa. Ada materi saya tentang ini. Orang itu kalau dia mampu meletakkan keinginannya di dalam kolbunya, maka dia dapat itu. Misalnya, saya kasih contoh saja. Hari ini posisi kita itu berada di level A. Kita mungkin mau naik di level B, di level C. Kalau saya di PNS, itu ada golongan 2, golongan 3, golongan 4. Golongan 3 itu dari A sampai D. Golongan 4 itu dari A sampai E. Apakah itu bisa kita dapatkan? Bisa. Caranya bukan dengan ambisi. Karena ambisi itu merusak tubuh kita. Orang yang berambisi itu tubuhnya itu dipenuhi dengan gejolak. Yang kadang-kadang dia tidak bisa lepaskan gejolak itu. Tapi orang yang punya harapan, itu batinnya tenang. Itu berbeda. Saya menyebutnya dengan kekuatan doa. Tapi dalam Islam itu disebut dengan niat. Bisakah kita bersyukur? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi bukan dengan ambisi. Ya, saya kira itu ya. Silakan yang lain. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pemaparannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari PED 730318. Pertanyaannya adalah, di akhir surat Ad-Duha yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sampaikan. Ada yang memahami bahwa setiap nikmat yang kita peroleh dianjurkan menyampaikannya kepada yang lain. Apakah demikian memahaminya? Bila iya demikian, bagaimana membedakannya dengan ria? Seakan terlihat sedang pamer. Seperti itu, Ustaz. Bapak Ibu saya tanya, apakah kita yang hadir sekarang ini sedang sehat? Dari wajahnya terlihat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah, tunjukkanlah, ceritakanlah. Kalau kita sedang sehat, tunjukkan bahwa kita sedang sehat. Jangan ketika ada orang bertanya, gimana Pak kabarnya? Alah, beginilah, ya sehat-sehat orang tua lah. Kenapa itu jawabannya? Kenapa itu jawabannya? Itu tidak bersyukur namanya. Pastikan setiap ada orang bertanya, kita akan jawab dengan keceriaan. Gimana Pak kabarnya?
Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, tapi saya dengar Bapak sakit. Oh iya kemarin, sekarang alhamdulillah. Loh, katanya kemarin Bapak masuk rumah sakit. Oh iya, sebentar, sebentar. Katanya Bapak kemarin opnam sampai 2 bulan. Alah, cuma 2 bulan. Enggak apa-apa, cuma 2 bulan. Jadi keceriaan saat sehat tampilkan dalam wajah kita. Jangan sampai wajah ini itu tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Apakah ini pamer? Bukan, ini tanda syukur kepada Allah. Itu beda. Kalau Bapak baru gajian, tanda syukurnya apa? Ajak anak-anak itu keluar. Ayo makan di luar yuk. Yuk jalan-jalan yuk. Atau kalau ketemu dengan orang-orang di luar sana yang hidupnya sedikit penghasilannya. Ayo berbagi dengan mereka. Itu artinya kita sedang menunjukkan nikmat Allah kepada mereka. Yang Allah berikan buat kita. Itu pamer. Bukan. Bukan. Yang pamer itu setelah kita berikan ke orang, lalu kita sampaikan ke orang. Aku kemarin, wah baru nyumbang 2 juta ke sana. Biasalah. Tapi 2 juta itu kan kecil sebetulnya. Biasanya 5 juta. Nah itu yang pamer. Itu yang pamer. Kalau kita beri kepada orang, lalu orang itu menerima dengan syukur. Bapak Ibu saya berikan contoh sederhana ya. Kalau kita ke pom bensin, itu yang mengisi pom bensin kita, bensin kita, ke mobil kita, ke kendaraan kita. Kira-kira orang itu berkecukupan hidupnya atau di bawah standar atau pas-pasan yang memasukkan bensin ke mobil kita. Pasti orang itu hidupnya bukan orang kaya. Karena orang kaya nggak mungkin kerja di situ, iya kan? Pertanyaan saya sederhana. Kita ngisi bensin berapa? 200, mungkin lebih. Coba sekali-sekali kita katakan kepada mereka, Mbak atau Mas, isi 195 ya. Tapi kita sudah mengatakan bahwa dalam hati kita, aku akan berikan 200. 5.000-nya, 5.000 buat mereka. Enggak mau 5.000, 4.000 buat mereka. Enggak mau 2.000 pun jadi untuk mereka. Isi 198 ya. Kecil itu, kecil. Dari 200.000, 2.000 itu kecil. Tapi itu, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Kan sering para ustadz mengatakan, ibu kalau belanja di pinggir-pinggir jalan itu ada orang yang jualan, tolong jangan ditawar. Tolong jangan ditawar. Kalau boleh ada kelebihan dari uang kita, sampaikan ke mereka. Ya sudah Pak, silakan ambil saja. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Ini bukan pamer, bukan. Yang pamer itu kita ceritakan kemana-mana. Tapi mudah-mudahan kita tidak masuklah dalam kategori itu ya. Masih ada waktu? Terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Nugroho Setiobudi. Pak Ustadz, bersyukur ini kan berat sekali untuk istiqomahnya karena terkait dengan nikmat yang kita suka sering lupa sama Allah. Oleh karenanya Allah juga berfirman, sedikit sekali hambanya yang pandai bersyukur karena ganjaran balasannya adalah nikmat yang bertambah dan barokah. Untuk bisa berlatih istiqomah bersyukur ini, apakah ada amalannya Pak Ustadz? Ada. Pak Nugroho, amalannya adalah setiap menerima nikmat, tolong apa bentuknya? Saya kasih contoh saja. Misalnya nikmat itu bentuknya benda.
terima benda itu, lalu seolah-olah kita mengangkatnya untuk mengatakan terima kasih kepada Allah. Jadi setiap kali kita pegang uang, setiap kali kita pegang benda, atau setiap kali ada benda yang diberikan oleh Allah, kalau kita pegang misalnya, kalau besar tidak mungkin kita angkat-angkat ya. Pegang benda itu, lalu tundukkan batin kita. Sampaikan rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Engkau telah berikan nikmat ini kepada. Saya pernah punya pengalaman sederhana. Beberapa tahun yang lalu. Ketika perjalanan Sumatera Jawa itu dilalui dengan bus dan kapal. Saya pernah naik kapal, waktu makan, di meja makan, di depan saya, itu ada beberapa orang yang ketika mereka makan, mereka diam terlebih dahulu. Mereka menundukkan kepala, lalu kemudian tangan mereka lalu membuat kode. Saya paham agama mereka apa. Tapi saya waktu itu mengajar di sebuah kampus yang mahasiswanya ada yang muslim, ada yang non-muslim. Saya tanya pada mereka, apa yang kalian baca sebelum makan itu apa? Kata mereka, kami menyampaikan rasa syukur. Terima kasih Tuhan atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami siang ini. Coba kita muslim ini yang mengaku bertuhan Allah, yang bernabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa sering kita mau makan, kita diam dulu. Batin kita mengatakan, ya Allah terima kasih. Engkau telah berikan makan siang ini untuk kami. Jadikan rezeki ini rezeki yang penuh dengan keberkahan. Sehingga kami menjadi sehat lahir dan batin. Berapa sering kita melakukan itu? Kalau mau doa, ya doa. Allahumma barik lana. Bukan sekedar mulut, tapi batin kita mengatakan, ya Allah berkahi. Berkahi rezeki yang Engkau titipkan kepada kami. Wa qina azabannar. Jauhkan kami dari azab neraka. Kenapa? Karena ini harus kita buat. Jadi ini harus menjadi bagian. Ini yang mau dilatih itu. Yang dilatih itu setiap kali mau makan, diam dulu sebentar. Syukuri nikmat itu. Setiap kali mau tidur, diamkan dulu badan. Katakan, sampaikan kepada Allah, ya Allah terima kasih. Engkau telah hidupkan aku sepanjang hari ini. Malam ini aku ingin agar tidurku menjadi tidur yang nyaman, yang tentram, yang damai. Jadikan aku menjadi hambamu yang bersyukur. Baru baca doanya. Bismika. Allahumma ahya wa am. Mau mandi. Jangan tiba-tiba kita ambil air gayung lalu. Atau kita hidupkan shower. Lalu kemudian airnya mengalir. Bukan. Tenangkan dulu batin kita. Katakan kepada Tuhan, kepada Allah, ya Allah terima kasih. Engkau berikan air ini supaya aku bisa menjadi bersih. Coba sehari saja di rumah kita tidak hidup air. Wah, dunia ini kacau jadinya. Kacau kita. Tapi begitu kita syukuri nikmat Allah. Latihannya ya begitu. Duduk di mobil. Jangan hidupkan dulu mobilnya. Diam dulu. Lalu katakan kepada Allah, ya Allah terima kasih. Engkau berikan mobil ini kepada kami, kepada saya, kepada keluarga. Semoga mobil ini menjadi jalan bagiku, bagi kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Jadikan ini menjadi jalan kebaikan buat saya, buatku dan buat keluarga. Baru hidupkan. Itu apa artinya? Oh, latihan. Jadi latihannya itu bukan sekedar dalam doa pakai mulut. Bukan. Ikut
sertakan batin itu sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Ini udah pada makan siang belum? Kalau belum. Nanti kalau mau makan, duduk dulu, diam dulu. Diam dulu. Coba perhatikan makanan itu. Lalu batin kita mengatakan, ya Allah, terima kasih Engkau berikan nikmat makan siang kepada saya. Tolong berkahi makanan ini. Tolong berikan keberkahan dalam makanan ini. Dan jauhkan kami dari siksa neraka. Wah, kalau itu kita lakukan, enak hidup ini. Itu yang pertama ya. Lakukan terus yang kedua. Kalau mau kita beramal dengan syukur kepada Allah. Coba biasakan wajah ini, itu wajah yang tersenyum. Apapun keadaan. Jangan merengut. Jangan sampai wajah kita ini itu menunjukkan pedihnya kehidupan ini. Beratnya, jangan. Jangan tunjukkan beratnya kehidupan di wajah kita. Betapapun beratnya masalah kita, tetaplah tersenyum. Kan sudah pernah sering kita baca-baca di WA ya, yang muncul di grup, di handphone kita. Jangan katakan besarnya masalah. Tapi katakan bahwa Allah akan menyelesaikan masalah. Ah, itu kan luar biasa. Tapi harus dengan senyum. Tersenyumlah. Kalau hari ini misalnya ada di antara Bapak Ibu yang kehilangan uang, tapi contoh saja. Mudah-mudahan sih tidak, mudah-mudahan tidak. Tapi ini contoh. Tolong tersenyumlah terlebih dahulu. Tidak ada peristiwa yang terjadi pada kita kecuali itu kehendak Allah. Tidak ada. Jadi kemana kita tersenyum? Kita sedang tersenyum kepada Allah, bukan kepada yang lain. Apakah ini nikmat? Wah, ini nikmat luar biasa. Nanti kita akan rasakan hidup ini nyaman, indah, tenang. Wah. Gitu ya Pak Nugroho. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak Ustadz, Ya. mungkin bisa dijawab singkat. Dari Bagus M. Satrio 950081. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menjaga hawa nafsu supaya bisa terus bersyukur di tengah realita dunia yang mana terkadang kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Seperti itu Pak Ustadz. Ya. Hawa nafsu itu sebetulnya adalah gejolak yang ada di dalam diri setiap orang terhadap sesuatu. Kalau kita tergesa-gesa, itu ada gejolaknya. Itu yang hawa nafsu. Tolong tandain itu. Pak Bagus, kalau orang mau marah, ada gejolak tidak dalam batin? Ada. Nah itu yang disebut hawa nafsu. Tapi kalau seseorang itu dalam keadaan tenang, dia hawa nafsunya itu tidak sedang hidup. Karena dia tidak punya gejolak. Yang indah itu adalah hidup tanpa gejolak hawa nafsu. Hawa nafsu itu membuat orang terburu-buru. Meskipun dalam sholat. Jadi kalau ada orang sholat terburu-buru, dia sholat dengan hawa nafsu. Diterima sholatnya? Tidak. Tidak diterima sholat. Kenapa? Tidak boleh ada ibadah yang mengikut sertakan hawa nafsu. Jadi kalau orang puasa, saum, ini hari Kamis. Ada Bapak Ibu yang saum? Kalau ada yang saum tapi masih marah-marah, mohon maaf. Dia tidak sedang saum. Kenapa? Karena dia beribadah mengikut sertakan hawa nafsu. Allah itu tidak mau kalau ibadah kita tercampuri dengan hawa nafsu. Jadi
Bagaimana cara menghilangkannya? Hilangkan gejolak, gejolak, debar-debar ketika kita melihat, maaf ya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang negatif, itu ada getaran, itu hawa nafsu. Jadi nggak sulit menandai hawa nafsu itu sebetulnya. Kalau batin kita sedang tenang, maka sholat kita itu akan jauh lebih tenang. Allah. Tenang sekali. Kenapa bisa tenang? Karena hawa nafsunya sedang dikecilkan. Kalau hawa nafsu sedang dikecilkan, maka nanti yang besar itu adalah spiritual, ruhaniyah kita. Kalau ruhaniyahnya yang besar, yang meningkat, syukurnya meningkat. Kalau syukurnya meningkat, rezekinya meningkat. Coba praktekkan. Nanti kita paham. Kalau hawa nafsunya yang naik ke atas, hidup kita itu tidak nyaman. Kenapa? Karena semuanya itu terasa panas badan itu. Tapi kalau ketenangan ada dalam batin, itu badan itu rileks sekali. Kalau badan kita rileks, darah itu mengalirnya dengan enak. Kalau ada kemarahan meskipun kecil, itu darah kita lama-kelamaan bisa mengental. Yang rugi kita. Jadi bagaimana caranya? Caranya hilangkan gejolak itu. Ketika gejolaknya rendah, nanti doa kita itu akan mudah dikabulkan. Makanya kalau doa itu, jangan banyak-banyak mau diminta. Karena minta banyak-banyak itu juga bagian dari hawa nafsu. Mintanya satu-satu aja. Tapi jelas apa yang mau diminta. Kira-kira begitu ya. Saya kalau menjawab mungkin agak panjang. Tapi saya sebetulnya ingin agar jawaban itu bisa diterima dan bisa dipraktekkan. Bukan sekedar diterima, tapi bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Saya kira itu ya. Kalau masih ada waktu. Ya, untuk sesi tanya jawabnya cukup sampai situ Pak Ustadz, karena emang topik hari ini sangat menarik, mungkin jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Ustadz, terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang kita dapatkan dalam majelis ini dapat kita amalkan dan dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Pak Ustadz untuk penutup, mohon izin untuk memimpin doa penutupnya Pak Ustadz. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang jarang bersyukur kepadamu, tapi ingin menjadi hambamu yang bersyukur. Karena itu kami bermohon kepadamu, ajari kami, bimbing kami, agar kami bisa bersyukur kepadamu. Agar kami bisa menikmati hidup ini yang semuanya merupakan pemberian darimu. Ya Allah, bimbing kami, agar bisa menikmati apapun yang datang darimu dengan wajah yang tersenyum, dengan kegembiraan. Jangan biarkan batin kami bergejolak dan protes kepada ketentuan-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kufur nikmat kepada. Ampuni kami ya Allah. Tuntun kami. Bimbing kami. Berikan hidayah kepada kami.
agar menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepadamu. Rabbi auzi'na Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu semua. Ingin mengingatkan lagi, mohon untuk dapat mengisi link feedback yang ada di chat Zoom untuk evaluasi kegiatan kajian ini ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Baik, teman-teman. terima kasih Bapak dan Ibu. Pamit saya.